wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatur Rodia dengan NIM 2411010028. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Pada pembahasan tentang perkembangan Islam di masa dinasti Turki Utsmani terdapat 3 poin utama. Yang pertama yaitu asal-usul terbentuknya dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani berdiri pada akhir abad ke-12, yang mana kata Utsmani itu sendiri diambil dari nama pendirinya yaitu Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah. Pada tahun 1281, Sulaiman Shah beserta 1.000 pengikutnya mengembara menuju Anatolia untuk menghindari penyerangan yang dilakukan oleh bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Di tengah perjalanan, Sulaiman Shah singgah di Azerbaijan. Sebelum sampai di Anatolia, ia pun meninggal dunia. Kemudian, perjalanan dilanjutkan dengan kepemimpinan Ertugrul bin Sulaiman Shah. Sesampainya di Anatolia, Ertugrul dan para rombongan disambut baik oleh penguasa Seljuk, yaitu Sultan Alauddin I. Pada saat itu, Sultan Alauddin sedang berperang melawan Bizantium. Atas berkat bantuan dari Ertugrul dan para pengikutnya, Sultan Alauddin pun dapat memenangkan peperangan. Sebagai ucapan terima kasih, ia memberikan sebagian kecil wilayah di Seljuk terhadap Ertugrul. Di sana ia membina wilayah dan melakukan perluasan ke daerah-daerah sekitarnya. Pada tahun 1289, Raja Ertugrul meninggal dunia, kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Utsman bin Ertugrul. Sebagaimana ayahnya, Utsman bin Ertugrul juga banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II. Ia mampu menaklukkan benteng-benteng Bizantium yang berada di sekitar kota Bursa. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol datang menyerang Anatolia yang menyebabkan Sultan Alauddin II mati terbunuh. Setelah meninggalnya Sultan Alauddin II, Utsman pun menyatakan kemerdekaannya dan pada saat itulah didirikannya dinasti Turki Utsmani yang penguasa pertamanya dikenal dengan nama Utsman bin Ertugrul atau biasa disebut dengan Utsman I. Setelah menyatakan kemerdekaannya, Utsman bin Ertugrul mulai melakukan ekspansi wilayah di beberapa tempat. Dengan meningkatkan kemampuan militernya secara berkesinambungan, ia juga mendirikan pendidikan dan pelatihan militer, sehingga terbentuklah persatuan militer yang biasa disebut dengan Inkisyariah, yang dipimpin langsung oleh Orhan. Dengan kekuatan militer yang kuat, dinasti Turki Utsmani dapat menaklukkan beberapa wilayah non-Islam, seperti Adrianople, Macedonia, Bulgaria, dan Serbia. Pemimpin dinasti Utsmani yang cukup berkontribusi dalam penaklukan wilayah ialah Muhammad II atau sering disebut dengan Muhammad Al-Fatih. Ia dapat menaklukkan Konstantinopel yang mana itu ialah bagian dari Kekaisaran Romawi. Konstantinopel juga termasuk pusat perdagangan internasional pada masa itu. Setelah penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih mengganti nama tersebut menjadi Istanbul dan menjadikannya ibu kota dinasti Turki Utsmani. Selain menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih juga melakukan perluasan wilayah di berbagai tempat, yaitu di Semenanjung Murah, Serbia, Albania, sampai ke perbatasan Mendukia. Poin kedua, kontribusi kultural. Dalam bidang pendidikan, dinasti Turki Utsmani menciptakan madrasah-madrasah yang menjadi pusat pendidikan dan kesetaraan. Metode pembelajaran yang dilakukan ialah dengan menyuruh para murid untuk menghafal matan-matan seperti matan Jurmiyah, matan Takrib, matan Alfiyah, matan Sultan. Kemudian baru diberikan penjelasan atau syarah-syarah di matan-matan tersebut. Dinasti Turki Utsmani juga menciptakan sekolah militer, sekolah kedokteran, dan sekolah hukum. Pada bidang kebudayaan, arsitektur yang ditampilkan pada masa itu yaitu desain arabesque, geometris, dan juga kaligrafi yang indah. Seni kaligrafi ini juga digunakan di dinding-dinding Masjid Hagia Sophia untuk menutupi simbol-simbol Kristiani yang terdapat pada masjid tersebut.
Pada masa kejayaannya, yaitu pada tahun 1683 Masehi, kekuasaan dinasti Utsmani mencapai angka 5,2 juta kilometer persegi, yang mana kemajuan dan kejayaan tersebut tidak lepas dari pemerintahannya yang baik dan perekonomian yang seimbang, karena pada saat itu ia berhasil merebut Konstantinopel yang merupakan pusat perdagangan internasional, juga disebabkan oleh politiknya yang stabil. Pada masa dinasti Utsmani, di bawah kepemimpinan Muhammad II atau biasa disebut dengan Muhammad Al-Fatih, terdapat toleransi agama yang sangat tinggi di antara masyarakat Islam dan non-Islam. Muhammad Al-Fatih membuat kebijakan, yang mana dalam kebijakan tersebut, masing-masing agama memiliki hak untuk membuat aturan dan mendirikan aturan tersebut kepada umatnya. Seperti halnya Paus memiliki kekuasaan untuk mengatur jemaatnya, dan juga ustadz-ustadz atau syekh-syekh pada zaman itu memiliki kekuasaan untuk mengatur para umat muslim. Poin ketiga yaitu faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Turki Utsmani. Terdapat dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu pada penghujung kekuasaannya, dinasti Turki Utsmani dipimpin oleh raja-raja yang lemah baik kepribadiannya maupun kepemimpinannya. Hal tersebut menyebabkan kekacauan dalam bidang pemerintahan, dan pada akhirnya menyebabkan beberapa wilayah di bawah kekuasaan dinasti Turki Utsmani melakukan pemberontakan. Faktor eksternal adalah karena bangsa Eropa saat itu menyerang dengan menggunakan peralatan atau teknologi yang lebih canggih dibandingkan dinasti Turki Utsmani, yang mana ia lebih mementingkan pendidikan militer dan pelatihan militer daripada mengembangkan teknologi dan pendidikan.